Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Minggu, tanggal 30 Agustus 2020. Saya masih ingin menyampaikan hakikat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan subtema perbedaan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perhitungan kalender kita mengenal dua sebutan tahun, yaitu tahun Masehi dan tahun Hijriah. Tahun Masehi dihitung mulai kelahiran Nabi Isa alaihissalam, misalnya 2015 Masehi. Sebutan tahun sebelum kelahiran Nabi Isa disebut sebelum Masehi, misalnya 700 sebelum Masehi. Sedangkan tahun Hijriah dihitung mulai hijrahnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Tetapi tidak serta-merta dengan hijrah Nabi langsung pada hari itu juga disebut dengan tahun Hijriah. Ada proses yang dilakukan sehingga tahun Hijriah itu digunakan. Penggunaan nama tahun ini mulai digunakan pada tahun keempat dari masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah itu terjadi. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tahun itu sama-sama memiliki 12 bulan. Tetapi nama-namanya berbeda, dan jumlah hari yang terdapat di dalam bulan-bulan itu juga berbeda. Bulan-bulan di dalam tahun Masehi didasarkan pada perputaran matahari. Oleh sebab itu, bulan-bulan itu disebut bulan-bulan matahari atau asyuhuru asyamsiyah. Nama-nama bulan itu sudah kita hafal mati, mulai dari Januari hingga Desember. Jumlah hari dalam setiap bulannya agak mudah kita ingat. Jumlah hari dalam bulan-bulan berikut adalah 31 hari. Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember. Jumlah hari pada bulan-bulan April, Juni, September, dan November adalah 30 hari. Jumlah hari bulan Januari adalah 28 hari. Jumlah hari ini untuk setiap bulan sudah fix, tidak akan berubah-ubah walaupun tahunnya berbeda. Itu kalau dalam tahun Masehi. Jumlah hari pada setiap bulan Masehi berselang antara 31 sampai 30 hari.
kecuali bulan Februari yang hanya memiliki 28 hari. Perhatikan jumlah hari pada bulan Juli dan Agustus. Sama-sama 31 hari. Bagaimana bisa sama? Padahal biasanya selang-seling. Ini saya punya pengalaman menarik. Sewaktu saya kecil, ayah saya mengajarkan bagaimana cara menghitung atau menentukan jumlah hari pada setiap bulan, kecuali bulan Februari. Cara menghitungnya adalah dengan kepalan tangan. Coba kepalkan tangan kiri atau tangan kanan Anda, lalu punggung telapak tangannya diletakkan di atas. Lalu hitunglah tulang yang menonjol dan celah di antara keduanya yang terdapat pada pangkal setiap jari yang ada di telapak tangan kiri Anda. Sekarang kepalkan tangan kiri Anda. Mulai dari arah depan yang dekat dengan ibu jari ke samping kiri. Semua pangkal yang menonjol dipandang sebagai bulan-bulan yang harinya 31, dan yang rendah yang ada di celahnya dipandang sebagai bulan yang harinya 30 hari. Pangkal jari telunjuk dianggap bulan Januari. Celah di antara telunjuk dengan jari tengah dianggap bulan Februari. Tulang yang menonjol di pangkal jari tengah dianggap bulan Maret. Celah di antara jari tengah dan jari manis dianggap bulan April. Tulang yang menonjol pada pangkal jari manis dianggap bulan Mei. Celah di antara jari manis dan kelingking dianggap bulan Juni. Tulang yang menonjol pada kelingking dipandang sebagai bulan Juli. Lalu mulai lagi menghitung tulang yang menonjol pada telunjuk pada putaran kedua, sehingga sampai pada tulang yang menonjol pada jari manis. Perhatikanlah, tulang yang menonjol pada jari kelingking yang dipandang sebagai bulan Juli, dan tulang yang menonjol pada telunjuk yang dipandang sebagai bulan Agustus. Keduanya sama-sama menonjol, maka bulan Juli dan Agustus jumlah harinya sama, yaitu 31 hari. Mengapa demikian? Karena tulang pada pangkal jari kelingking dan jari telunjuk sama menonjol, maka jumlah hari kedua bulan itu sama. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram hingga bulan Zulhijjah. Jumlah hari dalam bulan-bulan tahun Hijriah antara 29 sampai 30 hari. Tidak ada bulan yang memiliki 31 hari di dalam bulan-bulan Hijriah. Hari-hari setiap bulan tidak fix seperti pada bulan matahari. Bulan Muharram misalnya pada tahun tertentu 30 hari, di tahun yang lain bisa jadi 29 hari. Oleh sebab itu, jumlah hari Muharram pada tahun ini bisa berbeda dengan jumlah hari bulan Muharram tahun lalu atau tahun depan. Ini tergantung dari peredaran bulan. Karena bulan-bulan Hijriah itu berkaitan dengan peredaran bulan, maka bulan-bulan tahun Hijriah itu disebut bulan-bulan Qamariyah. Penentuan awal atau akhir bulan-bulan Qamariyah tergantung dari kemunculan bulan di akhir bulan yang berjalan dan bulan yang akan datang. Perbedaan penglihatan kemunculan bulan itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, penentuan awal bulan Syawal untuk penentuan Hari Raya Idul Fitri, dan penentuan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha atau Hari Wukuf. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya belum mendapatkan informasi tentang siapa yang menggagas menggunakan
nama-nama bulan Masehi itu, dan siapa yang pertama kali menggunakan nama-nama itu, serta kapan nama-nama bulan itu mulai digunakan. Demikian pula nama-nama bulan Qamariyah itu, yang jelas penggunaan nama-nama bulan Masehi itu sudah lama sekali dan jauh lebih dahulu daripada nama-nama bulan Qamariyah. Demikian pula permulaan hitungan tahunnya, tahun Masehi jauh lebih lama daripada tahun Hijriah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini mengenai perbedaan antara tahun Hijriah dan tahun Masehi. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dalam rangka memahami perjalanan bulan Qamariyah dan bulan-bulan Syamsiah. Para pendengar, para pencinta ilmu, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga penyampaian ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka penambahan ilmu dan pengetahuan kita. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.